Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya di channel Saifullah TV. Menjadi seorang YouTuber, tidak serta-merta tugas kita hanya membuat video, kemudian menguploadnya dan selesai di situ saja. Sebenarnya banyak hal yang harus kita lakukan. Salah satunya adalah mengoptimasi tampilan beranda channel YouTube kita. Nah, untuk mengoptimasi tampilan channel beranda YouTube kita harus melakukan setting terlebih dahulu. Langsung saja pada tutorialnya. Oke, yang pertama-tama kita lihat dulu beranda channel saya. Kita perhatikan di sini. Di bagian beranda saya, di sini terdapat video rekomendasi, kemudian video yang baru saja diupload, kemudian video populer ataupun video yang banyak ditonton. Kemudian di sini ada kategori yang saya buat ataupun playlist ya. Namun playlistnya itu berbentuk susunan video seperti ini. Saya kan ini membahas tentang beberapa kategori ataupun topik ya, yaitu editing, tutorial, review, dan lain-lain. Nah, di sini saya membuat playlist ataupun kategori itu bisa dilihat secara langsung seperti ini. Yang pertama misalnya tutorial, kemudian unboxing dan review, kemudian editing, kemudian mode MiFi, lalu just for fun. Kemudian bagi pengunjung yang ingin melihat lebih banyak lagi misalnya tentang tutorial, mereka tidak hanya bisa melihat 4 ini, mereka bisa melihat video tentang tutorial yang lainnya dengan cara mengklik bagian bawah ini. Nah, maka akan muncul banyak video tutorial yang sudah dikelompokkan tersebut. Nah, cara mengelompokkannya itu bagaimana? Mungkin bagi YouTuber pemula masih belum tahu ataupun belum paham ya. Tapi kalau misalnya kalian sudah paham, kalian bisa skip saja. Nah, untuk mengelompokkannya menjadi playlist ataupun susunan video yang memiliki kategori yang sama, kalian bisa masuk ke bagian YouTube video yang bagian atas ini, bagian videonya ya. Lalu pada bagian ini, kalian pilih ataupun kalian tekan titik 3 bagian kanan di salah satu video yang ingin kalian masukkan ke dalam sebuah playlist. Lalu simpan ke playlist, tekan ini. Lalu kalian centang saja playlist yang ingin kalian masukkan. Video tadi itu misalnya mau dimasukkan ke bagian playlist mode MiFi dan tutorial. Nah, kalian centang seperti ini lalu tekan selesai. Namun, kalau misalnya kalian masih baru, biasanya ini masih kosong ini. Nah, untuk itu kalian harus membuat playlist baru dengan cara klik bagian yang atas ini, plus playlist baru, lalu kalian ketik nama playlist yang ingin kalian buat, sesuaikan dengan kategori yang kalian buat ya di channel masing-masing. Kemudian kalian centang kalau udah selesai, lalu tekan selesai. Sudah. Kalian lakukan semua itu pada video-video yang lain. Seperti itu. Lalu bagaimana dengan channel yang tidak memiliki topik yang banyak? Artinya channel itu hanya membahas satu topik. Misalnya, dalam satu channel dia hanya membahas tentang hijab. Ya udah, tidak perlu kalian buat seperti itu, namun kalian harus mengelompokkannya menjadi 2 bagian, yaitu video yang baru pertama kali diupload ataupun sesuai urutan waktu penguploadan, kemudian video yang populer. Itu cukup itu aja sih sebenarnya. Tapi kalau kalian misalnya kategorinya banyak seperti punya saya, kalian harus membuatnya seperti ini. Nah, selain itu kalian harus menambahkan deskripsi. Selain judul, kalian harus menambahkan deskripsinya. Lalu bagaimana cara kita menyusunnya seperti ini? Oke, langsung pada tutorial intinya. Pertama-tama kita masuk ke bagian browser ya. Browser di HP kalian seperti Google Chrome. Kemudian kalian ketik youtube.com lalu tekan pergi. Setelah masuk seperti ini, kalian tekan titik 3 di pojok kanan atas, lalu tekan situs desktop. Kemudian klik bagian profil yang ada di pojok kanan atas, lalu pilih Creator Studio. Nah, kalau sudah masuk seperti ini, kita tekan nama kita, nama channelnya ya, atau boleh juga ditekan lihat channel. Oke, kita masuk ke bagian ini. Langkah selanjutnya adalah kita akan membuat playlist yang seperti yang sudah saya buat seperti ini ya. Caranya tekan sesuaikan channel yang ini. Lalu kita scroll ke bawah. Di bawah itu ada tombol tambahkan bagian. Kalian klik aja tombol itu.
lalu pilih konten. Nah, seperti yang saya bilang tadi, kalau misalnya YouTube kalian hanya membahas satu topik saja, kalian cukup menambahkan upload populer dan upload saja ya. Kalau kalian centang aja ini, lalu selesai, udah, lalu centang ini lagi, selesai, udah, lalu naikkan ke atas. Tapi buat kalian yang memiliki topik yang banyak ataupun materi atau pembahasan yang lebih dari satu, kalian bisa pilih bagian ini, playlist, lalu pilih satu playlist yang ini. Kemudian di sini di bagian cari playlist kita klik. Nah, maka akan muncul playlist-playlist yang sudah kita buat sebelumnya. Sebagai contoh, kita akan memasukkan playlist lagu. Oke, maka akan muncul seperti ini. Playlist lagunya akan muncul. Lalu kalian boleh pilih tata letaknya horizontal ataupun vertikal. Kalau saya sih sebenarnya lebih suka yang horizontal ya. Kalau vertikal gini kayaknya memakan banyak tempat saat kita membukanya di desktop. Jadi saya lebih suka yang horizontal seperti ini. Tapi kalau kalian, terserah kalian mau pilih yang mana. Kalau horizontal itu biasanya kalau dibuka di laptop, kita akan bisa melihat dalam satu layar itu terdapat beberapa playlist sekaligus. Jadi tidak perlu scroll terlalu banyak gitu kan. Lagi pula kalau misalnya mau ngecek video selanjutnya kan bisa tekan ini, tombol yang ada tanda panah itu kan. Nah, kemudian langkah selanjutnya adalah tekan selesai. Oke, udah dibuat ini. Udah dibuat. Lalu ini kan berantakan ini. Ini playlistnya, lalu ini ada channel, lalu ada playlist lagi, berantakan kan. Jadi untuk menyusunnya supaya lebih rapi, kita geser playlist ini ke atas. Caranya kita tekan satu kali di bagian putih ini, jadi dia akan muncul tombol seperti ini, tombol panah dan tombol pensil. Jadi kita tekan tombol panah ke atas, maka dia akan naik satu langkah ke atas. Kalau misalnya mau menaikkannya lagi ataupun memindahkannya ke atas lagi, tekan lagi ke atas seperti itu. Udah selesai. Kalau kita perhatikan di channel kita yang ada di sini, maka dia akan sudah ada playlist baru. Kita refresh dulu. Mana? Ntar. Nah, ini playlist baru, lagu. Biasanya kalau misalnya kalian buat playlist baru, dia tidak ada deskripsi yang mini lagu terbaru romantis 2019 itu tidak ada biasanya tulisannya. Nah, cara nambahkannya gimana? Cara nambahkannya kalian tekan aja di judulnya. Lalu tekan bagian pensil. Kemudian, nah bagian deskripsi ini kalian tulislah deskripsi dari playlist kalian. Misalnya di sini lagu terbaru romantis atau lagu Indonesia misalnya kan. Lalu tekan ini, tekan simpan yang ada di pojok kanan atas. Lalu kita kembali, udah. Jadi nanti playlist kalian akan tersusun dengan rapi, sehingga penonton ataupun pengunjung dari channel kalian akan mudah melihat kategori-kategori video yang kalian buat. Jadi mereka tidak perlu mencarinya lewat video di sini. Kalau video di sini kan berantakan ini, tidak ada susunan kategori. Jadi kita tidak tahu ini kategori mana gitu kan. Kalau sudah dikelompokkan seperti ini, maka dia lebih user friendly ataupun lebih ramah dengan pengguna gitu. Seperti itu. Jadi menurut saya ini sebaiknya kalian lakukan di channel kalian masing-masing, karena ya bisa lebih membuat channel kalian lebih menarik dan lebih rapi lah ya. Dan sebisa mungkin ini bisa juga menaikkan penonton kalian atau viewers kalian ya. Karena dengan seperti ini kan orang lebih mudah mencari video yang mereka inginkan. Misalnya sebagai contoh nih, ada komentar di channel YouTube saya, mereka bertanya tentang modem MiFi. Nah, lalu saya ingin memberitahu mereka, oh video yang kamu cari ada di sini gitu kan, di modem MiFi.
cari aja di channel saya yang ada kategori modem MiFi. Nah, nanti mereka akan buka yang ini. Tinggal mereka buka, udah mereka bisa carinya lebih cepat gitu. Atau kalau misalnya kalian ingin share ke orang lain, kalian tekan judulnya, lalu bagian ini, bagian share, ini kalian tekan, lalu salin link. Jadi link yang kalian share itu memiliki banyak video sekaligus. Seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian membuat video yang ada part 1, part 2, part 3, part 4, itu sangat berguna menggunakan playlist ini untuk share link gitu ke orang lain. Jadi seperti itu. Saya rasa penjelasan ini sudah cukup detail dan lengkap ya. Tapi kalau misalnya kalian ada pertanyaan, jangan sungkan untuk menanyakannya di kolom komentar di bagian bawah video, dan jangan lupa cek juga kolom deskripsi. Biasanya saya menambahkan sesuatu yang saya lupa sampaikan di kolom deskripsi. Sekian dulu dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa klik like, subscribe, dan share jika menurut kalian ini berguna buat kalian. Semoga menambah wawasan dan pengetahuan kita masing-masing ya. Ya udah, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.